Pada akhir Desember 2019, Cina pertama kali melaporkan bahwa adanya virus yang menyebar pertama kali di kota Wuhan. Dan pada awal Januari, WHO mengumumkan bahwa virus baru ini disebut COVID-19. Virus ini sangat cepat menyebar ke berbagai negara, yang termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, untuk memutus rantai penyebaran virus ini, pemerintah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Hal tersebut sangat berdampak kepada masyarakat, termasuk dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kegiatan belajar mengajar yang awalnya tatap muka mengalami perubahan, yaitu belajar daring atau dari rumah. Hampir tidak ada yang menyangka, wajah pendidikan Indonesia berubah drastis akibat adanya pandemi COVID-19. Adanya pandemi ini membawa pengaruh terhadap sistem belajar di Indonesia, yaitu dari awalnya belajar tatap muka menjadi belajar daring atau belajar online. Pelajar yang awalnya belajar secara tatap muka dengan guru di sekolah, kini berubah menjadi daring. Mereka dituntut untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai media belajar. Perubahan pembelajaran daring ini dikategorikan perubahan tidak direncanakan karena pembelajaran daring ini ada karena bencana COVID-19 dan tidak kita terka waktunya. Pembelajaran daring membawa kultur shock karena para pelajar masih kaget dengan sistem belajar yang baru dan harus menggunakan teknologi yang tidak semua siswa mengerti, belum lagi materi yang susah dipahami. Perubahan sosial akibat pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam teori perubahan melingkar yang menyatakan bahwa perubahan sosial di masyarakat tidak dapat direncanakan maupun diarahkan. Hal ini dapat dilihat dari COVID-19 yang secara cepat menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan dalam pembelajaran daring ini seperti lemahnya jaringan internet menjadi kendala yang sering dialami oleh guru maupun para pelajar. Minimnya pengetahuan akan teknologi bagi para guru yang generasi rentang tahun 1990-an. Keterbatasan akses internet seperti jaringan, alat, bahkan kuota yang tidak terpenuhi. Akses informasi yang terkendala sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Terdapat juga dampak positif yang ditimbulkan dalam pembelajaran daring ini, seperti banyak munculnya situs belajar online yang dapat diakses oleh setiap pelajar, seperti ruang guru, rumah belajar Kemendikbud, dan lain sebagainya. Para pelajar dapat mengakses materi dimanapun dan kapanpun. Para pelajar dapat melakukan kegiatan pembelajaran menjadi lebih santai. Permudah siswa mengakses materi tanpa kendala waktu dan tempat. Yang kedua, mengurangi penyebaran COVID-19 karena tidak ada penumpukan manusia di satu tempat. Yang ketiga, siswa dan guru bisa lebih bersantai di rumah. Dampak negatifnya diantaranya, yang pertama, tidak semua orang mampu membeli smartphone ataupun laptop untuk online class. Kedua, pemborosan kuota bagi yang tidak mempunyai wifi. Dan yang terakhir, terkadang materi yang diberikan itu tidak bisa dipahami. Dengan demikian, harapan yang dapat disampaikan tetaplah memiliki semangat belajar yang tinggi meski di tengah pandemi COVID-19. Karena ini merupakan sebuah tantangan bagi kita untuk menggapai cita-cita dan juga bahwasanya kita sebagai pelajar tidak boleh lalai dan lengah dalam belajar karena para pelajar adalah aset bagi bangsa dan negara. Sebagai seorang pelajar, saya ingin berpesan untuk tetap optimis, jaga kesehatan, semangat, dan jangan pantang menyerah. Diberlakukannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau disebut juga pembelajaran secara daring sebenarnya bukan hal yang baru bagi kita. Namun tetap saja belum adanya kesiapan yang matang dalam menjalankan sistem ini 100%. Perubahan yang terjadi karena pandemi ini adalah sebuah perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya culture shock atau keterkejutan budaya, di mana masyarakat belum siap dengan adanya perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Sama halnya dengan para siswa dan guru yang masih belum terbiasa dengan sistem yang baru ini, namun tetap harus mengikuti perubahan yang ada. Hal ini menyebabkan dampak negatif dan dampak positif terhadap siswa dan guru. Adapun dampak negatifnya, yaitu kurangnya pengawasan guru terhadap cara belajar siswa, dan kendala jaringan yang tidak stabil juga membuat siswa sulit dalam memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Namun meski
meskipun ada dampak negatifnya, selalu ada dampak positif dari sebuah kejadian. Di mana dampak positif dari kejadian ini adalah siswa dan guru dilatih untuk mampu dalam mengoperasikan berbagai macam teknologi untuk mendukung sistem belajar online ini. Siswa juga bisa dengan mudah mengakses sumber-sumber belajar dari mana saja. Oleh karena itu, kepada siswa-siswi yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, tetaplah semangat dalam pembelajaran daring ini. Tetap jaga kesehatan, sebab tidak ada yang sia-sia jika kita bersungguh-sungguh.